wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athari karya Fadilatul Syekh Abdul Malik Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan yang bersumber daripada Tauhid Al-Asma wa Sifat, yang mana Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang dirinya sendiri di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun juga. Ini adalah sebuah kabar dari Allah Tabarakahu wa Ta'ala, bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, walaupun memiliki kesamaan dalam hal misalnya atau dalam penamaan-penamaan, akan tetapi hakikatnya tidak serupa. Seperti misalnya penamaan raja adalah penamaan yang juga disandang atau dipegang oleh sebagian manusia di atas permukaan bumi ini, dinamakan raja. Sementara Allah Tabarakahu wa Ta'ala juga menamakan dirinya raja. Ada persamaan dari sisi lafaz, sama-sama raja. Tetapi dari sisi hakikat maka terdapat perbedaan yang sangat jauh. Ketika berbicara tentang Allah Tabarakahu wa Ta'ala sebagai raja, maka dia raja yang menguasai alam semesta ini tanpa terkecuali. Adapun lafaz raja yang disanding atau yang dinisbatkan kepada siapa? Sebagian makhluk, maka lafaz ini tidak memiliki makna dia menguasai keseluruhan yang ada di permukaan bumi ini, kecuali dia hanya menguasai kerajaannya atau bagian yang di bawah kepemimpinannya. Sehingga pada hakikatnya mereka raja atau bukan? Pada hakikatnya sebenarnya raja atau bukan? Bukan. Sebenarnya bukan raja. Cuma penamaannya dinisbatkan, menamakan dengan nama raja. Allah berfirman dalam surah Maryam
Surah Maryam. Ayat 93. Surat Maryam, surat yang ke-19. Ayat yang ke-93. Kata Allah, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Allah memberitakan, menginformasikan kepada kita semua bahwasannya seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi, statusnya apa aja? Statusnya apa aja? Dia pimpinan, dia bawahan, dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang ya macam-macam, dia orang Indonesia, orang Arab atau bukan orang Arab. Maka saat mendatangi Allah Tabarakahu wa Ta'ala kelak, mereka semua dengan status yang sama, yaitu hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang akan datang menjumpai Allah, kita semua akan datang dengan status yang sama, hamba. Ya, yang menunjukkan hakikat raja hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi penggunaan nama yang digunakan oleh manusia untuk memudahkan memahami atau membedakan antara raja atau penguasa dengan rakyat, maka digunakanlah lafaz raja. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabarakahu wa Ta'ala, satu kaidah tentang Allah, ketika kita berbicara tentang Allah, maka di antara kaidah yang harus kita fahami adalah surah Asy-Syura ini, yaitu ketika Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengannya secara hakiki apapun juga, tidak ada yang serupa dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya ini semua membutuhkan ilmu yang mendalam, agar kita tidak terkecoh dalam permasalahan al-asma wa sifat, sebagaimana misalnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Kemuliaan sebuah ilmu itu mengikuti kemuliaan pembahasan dari ilmu itu sendiri. Kemuliaan sebuah ilmu mengikuti dari kemuliaan pembahasan ilmu itu sendiri. Taib, tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini adalah sebuah ungkapan yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Ketika kita belajar ilmu agama, atau ketika kita memutuskan untuk belajar, maka pelajaran apa yang terlebih dahulu harus kita pelajari? Pelajaran apa yang terlebih dahulu harus kita pelajari? Karena bisa jadi seseorang mempelajari satu pelajaran tertentu yang ada di dalam agama ini, akan tetapi pelajaran tersebut tidak memiliki manfaat yang besar untuk orang tersebut. Tidak memiliki manfaat yang besar untuk seseorang tersebut. Maka seseorang harus mengetahui
pelajaran apa yang seharusnya dia pelajari, sehingga dengan mempelajari satu pelajaran tersebut bisa menjadikannya memahami pelajaran-pelajaran yang lainnya. Maka dalam hal ini, pembahasan tauhid al-asma wa sifat ini, maka kita diajarkan, diarahkan oleh penulis hafizahullah ta'ala dalam pembahasan ini untuk mengenal Allah tabarakahu wa ta'ala, untuk mengenal Allah tabarakahu wa ta'ala, yang mana Allah tabarakahu wa ta'ala telah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quranul Karim, maupun diperkenalkan oleh makhluk pilihannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita ilmui, sehingga pengetahuan itu bisa bermanfaat untuk kita. Di antaranya adalah ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengimani Allah adalah zat yang berdiri sendiri, yang dengannya berdiri selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah adalah satu zat yang harus kita imani dan kita yakini adalah zat yang berdiri sendiri, yang dengannya maka berdirilah seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus kita ketahui tentang Allah tabarakahu wa ta'ala juga, di antaranya adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan satu makhluk pun. Allah tidak membutuhkan satu makhluk pun. Bahkan seluruh makhluk membutuhkan Allah. Bahkan seluruh makhluk membutuhkan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat ke-15. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, antum semuanya membutuhkan Allah. Antum semuanya, termasuk saya dan siapapun yang ada di atas permukaan bumi ini, membutuhkan satu zat yang sama, yaitu Allah. Maka ini di antara ilmu yang harus kita miliki. Kita butuh Allah, kita membutuhkan Allah, sementara Allah tidak membutuhkan satu makhluk pun. Kita butuh Allah. Kita harus berilmu tentang ini. Kita harus mengilmu ini. Seperti misalnya kita butuh Allah, kita butuh bantuan Allah untuk bisa beramal soleh, untuk bisa beramal soleh. Di antaranya adalah amal soleh yang sebentar lagi akan mendatangi kita 1 atau 2 hari ke depan, yaitu amal di tanggal apa? Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, yang Nabi mengatakan beramal di hari-hari itu adalah sangat dicintai oleh Allah, bahkan lebih dicintai
Dari apa? Dari jihad. Bahkan lebih dicintai dari jihad. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Jubair, itu ketika mau masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu persiapannya ekstra, hampir serupa persiapannya seperti menghadapi 10 hari akhir Ramadan. Gitu. Itulah hakikat orang yang berilmu, hakikat orang yang berilmu. Dia tahu satu momen besar dalam Islam, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya. Maka mulailah banyak berdoa pada Allah, semoga kita bisa beramal di 10 hari tersebut. Puasa, zakat, baca Quran, sedekah dan yang lain-lain. Mohonlah pada Allah agar kita bisa melakukan amal-amal kebaikan. Karena kalau kita jujur, untuk ilmu kita sudah tahu ada keutamaan di 10 hari pertama itu. Tapi untuk amal belum tentu kita bisa mengerjakannya. Sepakat? Kalau untuk ilmu kita sudah tahu. Bahkan pembahasan ini selalu diulang. Selalu diulang dan diulang. Tetapi tidak sedikit juga di antara kita berulang momen dan berulang juga tanpa apa? Amal. Maka kita mohon pada Allah di satu kesempatan besar, semoga Allah sampaikan usia kita di hari-hari tersebut. Semoga kita diberikan izin oleh Allah untuk mengumpulkan bekal-bekal perjalanan panjang kita sesudah kematian kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini yang harus kita ketahui jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tabarakahu wa ta'ala itu memiliki perbedaan. Kita harus berilmu, kita harus mengilmui. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan seluruh sifat Allah berjalan demikian. Seluruh sifat Allah berjalan demikian. Ya, tidak ada atau tanpa terkecuali. Demikian juga di antaranya mungkin yang perlu kita bahas, yang perlu kita ketahui sebagaimana yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh di dalam kitab ini tentang salah satu sifat di antara sifat Allah adalah memberi maaf atau mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ayat 110. Dalam surah An-Nisa ayat 110. Surat An-Nisa adalah surat yang ke-4. Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu." Siapa saja di antara manusia yang melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillaha, kemudian dia menyadari akan kesalahannya tersebut dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, Allah mengabarkan tentang dirinya sendiri
yajidillaha ghafuran rahima. Maka orang yang telah menzalimi dirinya sendiri dan dia sadar akan perbuatannya, kemudian dia meminta ampun pada Allah, meminta maaf kepada Allah tabarakahu wa ta'ala, maka Allah kabarkan kepada siapa saja, termasuk saya dan kita semua, ya. Maka yang terpenting dalam hal ini adalah mengakui kekurangan diri sendiri. Kita harus sering-sering mengakui kekurangan diri kita masing-masing. Maka ketika kita telah mengakui kekurangan dan kesalahan diri kita, Allah mengabarkan tentang dirinya, orang-orang tersebut akan mendapati Allah sebagai satu zat yang mengampuni seluruh dosa. Mengampuni seluruh dosa. Maka jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita, siapapun manusia yang jauh dari Allah hari ini, tidak melakukan ibadah pada Allah sampai hari ini, maka informasikan mereka tentang ayat ini. Kasih tahu mereka tentang ayat yang mulia ini, sehingga mereka semoga termotivasi untuk memulai beribadah pada Allah, untuk memulai sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tutup ruang mereka. Kasih tahu berita ini. Siapapun kita hari ini, sejauh apapun kita dengan Allah sampai hari ini, maka Allah kabarkan Dia satu zat yang akan mengampuni seluruh dosa. Maka dari ayat yang mulia ini dapat kita katakan, sungguh merugi siapapun besok yang finishnya di neraka. Siapapun besok yang pada hari kiamat diputuskan di neraka. Kenapa? Kenapa, Mas? Karena dia punya Rabb yang Maha Pengampun. Ya. Siapapun besok yang finishnya di neraka, maka alangkah ruginya. Padahal kita punya satu Tuhan yang mengabarkan tentang dirinya, Dia siap mengampuni seluruh dosa. Maka sebuah kerugian untuk siapapun manusia. Nas'alullah al-afiyah, yang ketika finishnya besok di hari kiamat ternyata di neraka. Maka siapapun kita, manfaatkanlah kesempatan untuk beristighfar. Manfaatkan. Sungguh-sungguhlah meminta ampun, karena Dia, Rabb kita, memperkenalkan dirinya sebagai zat yang mengampuni dosa tanpa terkecuali. Dia mengampuni dosa tanpa terkecuali. Itulah di antara laisa kamislihi syai'. Dia bisa mengampuni apa saja. Dia bisa mengampuni siapa saja. Hatta perbuatan kekafiran pun diampuni ketika memohon ampun di atas permukaan bumi ini. Jelas jemaah ya?
Kemudian di antara pembahasan yang disampaikan oleh penulis hafizahullahu taala yang menjadi perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Penulis mengatakan wa in wakalahu ila ghairihi wakalahu ila man la yamliku lahu darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran, yaitu berkaitan dengan tawakal. Siapa saja yang bertawakal kepada selain Allah berarti dia telah bertawakal kepada sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki mudarat, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah di antara perbedaan ketika kita bertawakal kepada Allah dan bertawakal kepada selain Allah tabarakahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, surat yang ke-25, surat Al-Furqan ayat 58. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamutu wasabbih bihamdihi, dan bertawakallah kalian kepada yang hidup dan tidak akan pernah apa? Mati. Kalau hidup kita bertawakal kepada selain Allah, maka kita telah bertawakal kepada zat yang hidup dan akan mati. Saat anak bertawakal kepada ayahnya, ibunya, maka dia telah bertawakal kepada zat yang hidup dan akan mati dan akan selesai urusannya. Kalau kita manusia bertawakal kepada yang hidup kemudian dia akan mati, demikian juga nasib kita. Oke, thayyib. Sulit. Ini praktek. Bukan teori. Harus dipraktekkan. Mulai belajar mempraktekannya. Kalau kita bekerja di satu instansi tertentu, instansi kita itu sesuatu hal yang hidup akan mati atau hidup terus? Hidup dan akan. Berarti jangan bertawakal sama pekerjaan kita, instansi kita, perdagangan kita, usaha kita atau yang lain-lain. Makanya tawakal makanya apa? Ikhtiar itu hukumnya wajib. Tawakal sama ikhtiar hukumnya haram. Karena tawakal itu diperintahkan kepada Allah, bukan kepada ikhtiar. Oke? Tawakal itu diperintahkan kepada Allah. Kalau antum tawakal kepada ikhtiar, harusnya hasilnya sesuai dengan ikhtiar. Ya enggak? Kalau ikhtiar yang menentukan hasil, harusnya setiap ikhtiar menghasilkan hasil yang diinginkan. Tapi ikhtiar tetaplah ikhtiar. Dia tidak menentukan hasil. Yang menentukan hasil adalah Allah. Maka berikhtiarlah dan jangan ikut campur urusan hasil. Karena hasil urusannya Allah. Jelas ya? Hasil urusannya
Allah. Ikhtiar. Ikhtiar. Kemudian jamaah, ini perlu diketahui juga. Hasil itu tidak mesti di dunia ini. Bisa jadi di negeri akhirat sesudah kematian kita. Antum tahu, adakah ayat yang Allah puji dunia ini? Adakah hadis yang Nabi memuji dunia ini? Gak ada. Bahkan secara zatnya dilaknat. Nabi bilang apa? Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Gak ada satupun yang dipuji, tidak ada satupun yang dibanggakan oleh penciptanya. Tidak ada. Gak ada sesuatu yang dipuji ataupun yang dibanggakan. Maka harus kita pahami, bisa jadi kita tidak mendapatkan hasil di sini, tapi kita mendapatkan hasil sesudah kematian kita. Antum tahu apa yang dikatakan orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur? Apa kata mereka? Ya Allah, percepatlah hari kiamat. Itu. Mereka berkata demikian. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan para ulama yang lainnya menjelaskan hadis yang mulia ini karena mereka setelah merasakan kenikmatan di alam barzah itu, dan mereka yakin sesudah barzah jauh lebih nikmat, maka mereka minta pada Allah, minta apa? Dipercepat hari berbangkit atau hari kiamat. Gitu. Dan sebaliknya, orang-orang yang ditempatkan di tempat yang tidak baik hari ini, mereka sangat tidak berharap datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena mereka yakin besok jauh lebih berat daripada tempat mereka hari ini. Semoga tempat kita tempat terbaik sesudah wafatnya kita. Semoga kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Dan indikasi tawakal yang sebenar-benarnya apa jemaah? Ibadahnya bagus, konsisten. Itu orang tawakal. Dia nggak berubah dengan keadaan, baik senang maupun susah, nggak berubah. Senangnya taat, berlomba-lomba dalam ketaatan, susahnya pun taat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu orang tawakal yang sesungguhnya. Susah nggak? Susah. Sangat susah. Hah? Sangat susah. Apalagi kalau lagi ada masalah, gitu ya. Gitu ya. Makanya gini, Pak Dedi dan teman-teman semua ya. Kita lihat ya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am dan surah Yunus, redaksinya sama. Surat Al-An'am ayat 17 dan surat Yunus ayat 107. Ana bacain sedikit, terus antum coba jelasin ya. Yang bisa jawab ada hadiahnya. Oke, ketemu? Dua surat dengan redaksi yang sama. Dua surat redaksinya sama. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengabarkan jika manusia mengalami satu kondisi yang tidak baik, sakit, sulit ekonomi, paceklik, dan masalah-masalah yang lainnya, maka kata Allah, tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah itu kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia kecuali yang menetapkan masalah itu.
Oke? Jelas? Sampai sini jelas? Oke, toh. Siapa yang bisa menambah atau mengambil kesimpulan dari ayat ini? Tafadhal. Nama antum? Jamhuri. Tafadhal Jamhuri. Yang antum pahami? Tawakal pada Allah. Tayyib. Yang lain? Yang lain ada? Ada yang lain? Gimana Pak Dedi? Berusaha maksimal mungkin, hasilnya kita serahkan pada Allah. Gitu. Yang lain? Pertama, di ayat ini harus kita yakini, apapun masalahnya itu nggak beres kalau Allah nggak beresin. Itu dia. Harus kita yakin. Iya nggak? Sehebat apapun kita, sesanggih apapun kita, kalau Allah nggak beresin, nggak beres. Iya nggak? Yakin nggak tuh? Ya, harus. Kalau nggak yakin, kufur. Ya, kan Allah yang bilang, fala kashifalahu illa huwa. Masalah apapun itu tidak akan pernah beres kecuali Allah yang bisa membereskan. Plus. Itu dia. Ini harus diyakini dulu. Makanya tadi antum bilang susah, apalagi kalau lagi ada masalah gitu ya. Yang jadi pertanyaan, percaya nggak kita kalau Allah bisa beresin gitu kan? Hah? Itu yang susah kan? Susah nggak itu? Oke, Anda kasih ilustrasi sederhana. Anda kasih ilustrasi sederhana. Masalah yang sedang dihadapi oleh Musa saat dikejar-kejar oleh Firaun itu masalah yang cukup berat dan tidak bisa ditangani oleh manusia, sehingga yang menangani Rabbnya manusia, karena memang tidak mungkin bisa membelah lautan kecuali Rabbnya manusia atau pemilik lautan itu. Jelas? Itu ilustrasi sederhana, mudah buat dia, caranya gampang ya. Nanti kita lanjutkan habis salat isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.